Selamat bertemu kembali Ibu, Bapak, dan Saudara semua. Shalom. Ini adalah renungan dengan tema Mengenal Tuhan yang Sejati. Berdasarkan Injil Matius pasal 22 ayat 41 hingga 46. Saya Pendeta Ferdi dari GKI. Saya sudah berpesan berulang kali, jangan mengirim ucapan terima kasih kepada saya sesudah Anda menerima kiriman renungan ini. Mengapa? Sebab itu sungguh sangat mengganggu pengiriman renungan ini kepada banyak orang yang lain. Saya juga tidak akan meladeni sapaan, pertanyaan, apalagi diskusi. Ini bukan forumnya. Yang saya minta ialah tolong kirim renungan ini kepada teman, saudara, atau siapa saja, supaya firman Tuhan makin tersebar luas. Simpel kan? Terima kasih untuk kesediaan Anda memenuhi permintaan saya. Kita kembali kepada bahasan tema renungan ini. Dalam percakapan antara Yesus dan orang-orang di sekitarnya, biasanya merekalah orang-orang lain yang mengajukan pertanyaan kepada Yesus berulang kali. Tetapi kali ini Yesuslah yang mengajukan pertanyaan. Pada suatu kali ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya pada mereka, "Apa pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Dengan cepat orang-orang Farisi menjawab dia, "Anak Daud." Lalu Yesus membalas mereka, "Kalau begitu, bagaimana Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuh itu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula?" Jawaban Yesus itu membuat orang-orang Farisi jadi bingung dan terdiam. Tidak tahu harus menjawab apa lagi. Saudara, pandangan banyak orang Yahudi tentang Mesias memang sebagai anak Daud. Artinya umat Yahudi menantikan kedatangan Mesias dari keturunan Daud. Tetapi Yesus mengajukan pertanyaan kritis kepada orang-orang Farisi yang menjawab demikian. Katanya, bagaimana mungkin Daud menyapa Tuanku kepada anaknya atau keturunannya sendiri? Hal ini membuat orang-orang Farisi menjadi bingung. Kata Mesias berasal dari kata Ibrani Mashiach, artinya yang diurapi. Mesias adalah tokoh yang dipilih dan diutus Allah untuk menyelamatkan umatnya. Tetapi umat Yahudi punya pemahaman yang lain tentang Mesias, yaitu sebagai tokoh politik yang akan membebaskan mereka dari segala bentuk penjajahan. Apalagi pada masa Yesus, Palestina sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Jadi, pemahaman tentang Mesias sebagai tokoh politik itu menjadi semakin kuat di dalam hati umat Yahudi. Ada harapan yang sangat besar bahwa Mesias akan membebaskan mereka dari belenggu penjajahan bangsa asing dan membawa mereka menuju kebebasan dan kemakmuran. Namun konsep itu keliru besar. Yesus bukan tokoh politik seperti yang diharapkan oleh umat Yahudi. Inilah kekecewaan Yudas Iskariot terhadap Yesus, sebab ternyata Yesus tidak memenuhi harapannya. Akhirnya dia mengkhianati gurunya. Saudara, kita membaca berulang kali di dalam kitab-kitab Injil tentang Yesus yang melarang orang-orang untuk menyebarkan berita tentang dirinya sebagai Mesias. Mengapa begitu? Sebab Yesus tahu benar bahwa pemahaman tentang Mesias di dalam pikiran umat Yahudi sangat keliru, malah bertentangan dengan rencana Allah. Jadi Yesus ingin supaya pengertian tentang Mesias itu diluruskan lebih dahulu, barulah berita tentang dia boleh disampaikan kepada orang banyak. Jadi firman yang diucapkan oleh Daud dan dikutip oleh Tuhan Yesus seharusnya dibaca seperti ini. Tuhan, yaitu Elohim Allah Israel, telah berfirman kepada Tuanku, yaitu Sang Mesias, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Kalau begitu, anak siapakah Mesias itu? Jawaban yang paling tepat ialah Mesias adalah anak Allah. Anak Allah di sini bukanlah dalam pengertian Allah melahirkan seorang bayi. Bukan seperti yang pernah dikatakan dengan sinis oleh seorang tokoh agama lain. Kalau Allah beranak, siapa bidannya? Bukan itu. Ada banyak istilah yang kita kenal dalam percakapan sehari-hari seperti
anak kunci, anak tangga, anak emas, dan sebagainya. Tidak satu pun dari istilah itu yang berarti kunci melahirkan sebuah kunci, tangga melahirkan sebuah tangga. Istilah anak Allah mau menunjukkan hubungan yang sangat istimewa, yang sangat erat, yang sulit dijelaskan oleh kata dan bahasa manusia antara Allah dan Mesias, yaitu Yesus. Mesias sebagai anak Allah berarti Mesias menyandang status yang sangat istimewa yang sama dengan Allah. Dia memerintah dan menguasai seluruh alam semesta. Dia memiliki kuasa yang sama dengan kuasa Allah. Dia mempunyai kasih yang sama dengan kasih Allah. Siapakah sang Mesias yang dimaksudkan itu? Dialah Yesus yang diberi gelar Kristos. Kristos ialah istilah bahasa Yunani untuk yang diurapi. Kristos itu bukan nama, melainkan suatu gelar. Saudara, sejak dahulu sampai sekarang, masih banyak orang yang bertanya tentang siapakah Yesus sebenarnya. Sebagian orang berkata Yesus itu adalah seorang nabi, hanya satu dari antara para nabi yang telah diutus Allah. Sebagian yang lain berkata Yesus itu seorang Superman, superhero, yang dapat melakukan banyak hal-hal ajaib dan mujizat. Namun bagi kita, Yesus adalah Sang Mesias sejati, yang diutus Allah untuk menyelamatkan umat manusia yang jatuh ke dalam jurang dosa. Saudara, janganlah kita salah menyembah Tuhan. Di dunia ini ada banyak Tuhan dan dewa buatan tangan manusia. Mazmur 115 mengingatkan bahwa hanya Yahweh Elohim adalah Allah yang benar dan sejati. Beginilah kesaksian Mazmur 115. Allah, yaitu Elohim kita di surga, Dia melakukan apa yang dikehendakinya. Tetapi berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia, mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung, tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan, tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki, tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Penulis Mazmur 115 mengejek, menghina, dan mempermalukan orang-orang yang menyembah berhala buatan tangan manusia yang tidak punya kuasa apapun. Allah yang kita kenal dan sembah adalah Sang Pencipta dan Pemilik kehidupan. Dia mengutus Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, supaya semua yang percaya dan menerima Dia dapat diselamatkan. Kita ini seperti orang-orang yang terombang-ambing di tengah lautan luas. Lautan itu adalah kuasa dosa yang mencengkeram dan mengancam hidup kita. Tetapi syukur kepada Allah yang sudah mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita dari ancaman kuasa dosa dan maut. Oleh karena itu, cari dan kenalilah Allah yang sejati dan benar. Hanya Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Allah sejati yang harus kita junjung dan sembah, bukan yang lain dan tidak ada yang lain. Pertanyaan Yesus kepada orang-orang Farisi tentang anak siapakah Mesias itu tampaknya ingin mengajak mereka untuk merenung lebih jauh ketimbang memberi jawaban otomatis bahwa Mesias adalah anak Daud berdasarkan kebiasaan dan tradisi saja. Mesias yang sejati adalah anak Allah. Dialah yang menerima segala kuasa di surga dan di bumi selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami bersyukur atas firman yang sudah kami dengar dan renungkan, ya Tuhan. Engkau sudah menyatakan dirimu kepada umat manusia sejak dulu. Tetapi masih banyak orang yang belum mengenal Engkau sebagai Allah yang sejati dan benar. Masih banyak orang yang terpedaya oleh janji-janji palsu, oleh harapan yang semu, karena mereka menyembah ilah-ilah palsu. Tetapi kami sangat bersyukur dan bersukacita, karena Engkau sudah memberikan janji dan pengharapan sejati kepada kami sebagai umat-Mu. Bapa, pada saat ini kami mau berdoa untuk mereka yang lemah dan sakit, yang terbaring tak berdaya di rumah sakit atau di rumahnya sendiri. Berilah mujizat dan kasih-Mu kepada mereka yang selalu berseru-seru dan meminta pertolongan kepadamu. Janganlah kecewakan hati mereka yang selalu mau berharap padamu, ya Tuhan. Kami mendoakan keluarga-keluarga yang merawat dan mendampingi kekasih yang sedang sakit. Berilah mereka kekuatan dan kesabaran di dalam merawat dan mendampingi. Kami mau terus berdoa agar Engkau memberi kecukupan di dalam segala hal, terutama biaya yang sangat diperlukan.
Kami mau berdoa untuk semua tenaga medis yang merawat orang-orang sakit. Berilah hikmat dan perlindungan-Mu atas mereka semua. Kami berdoa untuk gereja-Mu di segala tempat. Berilah kekuatan, keberanian untuk menyuarakan kebenaran dan kekuatan untuk terus bekerja dan bersaksi, menolong yang lemah dan tidak berdaya. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, jika renungan ini bermanfaat, saudara boleh meneruskannya kepada orang lain, dan Anda tidak perlu minta izin dulu pada saya. Tuhan memberkati saudara.